الدين مغنى والثبات والدعاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نصيحة الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk ini untuk bersama-sama mengkaji tafsir tematik dan kebetulan karena ini bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, proses yang jadi murung lagi. Jadi bulan kelahirannya Rasulullah. Ini ada usulan dari Abba Junaidi Aziz itu bahwasanya yang kita bahas pada malam hari ini surat Al-Imran ayat 21 seperti yang saya bacakan tadi, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Surat Al-Fath 29 ini ayatnya agak panjang Pak, tapi bagus sekali. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahama'u bainahum dan seterusnya. Al-Qalam ayat 3 sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bima junun itu sama. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bima junun Pak ya. Gimana? Coba dibuka hafalannya Pak. Saya kok jadi lupa kayak gini. Yang ayat 3-nya itu Pak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim yang ayat 4. Yang tadi kita kata Busoni akhirnya malah lari. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ibu yang rahmati Allah, sambil kita buka Qurannya lagi. Surat Al-Qalam juz gimana dia Pak? Nun wal qalami wa yasruma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Benar Pak? Wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Al-Qalam ayat 3 dan 4. Lalu kemudian At-Taubah 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang menggembirakan bagi saya karena tadi saya beritahukan bahwasanya ayat-ayat ini adalah permintaan dari bapak-bapak yang diwakili insyaallah Pak Junaidi dan Ustaz Aziz Minto. Berarti ketika kita duduk di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mempersiapkan dulu ayat-ayat apa yang akan kita kaji. Jadi akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah majelis ini jika kondisinya demikian, maka insya Allah kita bisa berharap bahwasanya majelis ini menjadi majelis yang produktif. Saya pernah dengar potongan ceramahnya Gus Bahar itu, dia kan pernah ditanya, kenapa kok Anda itu alim banget? Gitu, ternyata rahasianya itu rahasia yang masuk akal Pak. Jadi beliau itu kasih rahasia. Tapi dalam bahasa Jawa Anda kalau mau ngaji, jadi kalau Anda mau ngaji itu dibaca dulu materinya, nanti kemudian ketika ustadznya syekhnya itu mengaji, kita sudah punya pengetahuan dulu. Kalau kemudian bacaan kita salah, berarti kita tahu bahwasanya bacaan kita itu ada yang salah. Nah gitu. Jadi ada persiapan dulu untuk kemudian menghadiri pengajian pelajaran seperti ini. Itu yang kemudian membuat dia jadi alim. Itu rahasia kecil tapi masuk akal sekali bagi kita. Nah, saya bersyukur bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah kemudian mengusulkan ayat-ayat seperti ini. Berarti bapak-bapak ibu insya Allah
minimal sudah membaca atau minimal sudah tahu apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tadi sudah dimulai dengan basmalah. Sudah kita mulai belum? Belum ya? Mari kita mulai dulu kajian kita pada petang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten kampus tali ini kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, tema ini akan kita awali dengan bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kalau kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lebih mudah bagi kita untuk kemudian menginternalisasi nilai-nilai dari kandungan-kandungan ayat yang tadi kita sudah bacakan. Yang pertama, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah itu menempatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kedudukan yang begitu mulia. Dalilnya seperti ini, Pak. Ketika Allah memanggil para nabinya, para nabi itu disebutkan langsung nama-namanya. Contohnya seperti ayat yang tadi kita baca. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Akan lupa. Nabi-nabi yang lain itu dipanggil namanya. Tapi kalau kita lihat, ketika Allah itu memanggil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak langsung manggil namanya. Dalam surat Hrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Ya ayuhan nabiyyu, wahai sang nabi. Jadi Rasulullah itu memanggil Rasulullah itu tidak dengan namanya langsung, tapi memanggil wahai sang nabi. Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu untuk mencari ridho dari istri-istrimu? Ketika Allah memerintahkan ayat hijab bagi anak-anak dan istri Nabi dan juga bagi istri-istri orang-orang yang beriman, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai sang nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman agar mengulurkan jilbab mereka. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi panggilannya bukan ya Muhammad, tapi ya ayuhan nabi. Apakah ada di dalam Al-Quran itu Rasulullah dipanggil dengan nama beliau? Ada, tapi gandengannya pasti dengan kalimat Rasul. Seperti dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah seorang Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra syai'a. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul. Afa imma ta'uqutila, apakah kalau dia mati atau terbunuh dalam perang, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik menjadi murtad kembali. Jadi penyebutan nama Muhammad itu digabungkan dengan kalimat rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mempunyai kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisnya ini soal Pak, mulianya Rasulullah itu kemudian nular kepada umatnya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya itu umat-umat yang terdahulu itu tidak masuk surga sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW masuk surga duluan Pak. Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, yang semuanya itu sebelum kita, itu nanti nunggu dulu kita Pak. Kita umat terakhir, tapi kemudian dihisapnya yang duluan, kita masuk surga duluan, baru kemudian umat-umat yang lain masuk surga Pak. Itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah, lalu kemudian juga berakibat kepada kemuliaan umatnya.
Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita sudah memahami bagaimana kemuliaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita untuk kita lakukan adalah tidak cukup hanya berbangga-bangga dengan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Woi, nabiku nabi yang mulia, kok umatnya nabiku itu masuk surga duluan, yang lain belum masuk surga. Tidak cukup di situ, Pak. Harus kemudian ada amalan-amalan yang kemudian menunjukkan betul kita ini memang umat yang mulia, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu kita wujudkan dalam bentuk amalan-amalan. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Ali Imran ayat 31 itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya engkau juga akan dicintai sama Allah dan juga dosa-dosamu diampuni sama Allah. Jadi ayat ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah diturunkan karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, ketika ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mendengar diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, mereka mengatakan ketika diajak beriman, ketika diajak mengimani kepada dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan, kami nggak usah ikut agama Islam ini karena kami ini mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah akhirnya pernyataan ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penegasan, Qul, katakan wahai Muhammad bagi orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya kami ini mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu beneran mencintai Allah, fattabi'uni, buktinya kamu harus ikut kepada saya. Nanti kalau kamu ikut ajaran saya, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, kalian akan dicintai balik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni dosa-dosa kalian. Ini sebab turunnya ayat yang pertama. Yang kedua, ada sekelompok kaum muslimin ketika itu mereka berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, kalau yang pertama tadi kan semacam bantahan bagi keengganan ahli kitab untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Yang pertama, bantahan pada mereka. Artinya Allah menyingkap kepalsuan statement kata-kata mereka bahwasanya mereka ini mencintai Allah tapi nggak mau ikut pada Rasulullah. Nah, yang sebab turunnya yang kedua itu, Pak, ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mengatakan pada Rasulullah, kita mencintai Allah, nahnu nuhibbina lillah, kita mencintai Allah. Lalu kemudian ketika mendengar sebagian kaum muslimin ini mengatakan demikian, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan demikian, Allah kemudian memberikan petunjuk jalan kepada mereka untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Maka Rasulullah diperintahkan menyampaikan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau betul kalian ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti seluruh ajaran-ajaran. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Qurtubi, fattabi'uni yuhibbukumullah itu ditafsirkan apa yang perlu diikuti, yang perlu diikuti oleh kaum muslimin itu ngikut ala birri wa taqwa wa tawadhu wa dhillatin nafs. Jadi harus ikut bagaimana baktinya, ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikut gimana takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa pada Allah itu kan takut sama Allah, Pak, gitu. Lalu kemudian tawadhunya beliau. Lalu kemudian juga dhillatin nafs,
menundukkan hawa nafsunya. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, kalau Rasulullah SAW, man arada ayyuhibbahullahu, barang siapa yang ingin Allah itu mencintai dirinya, fa'alaihi bisidqil hadithi, hendaknya ngomongnya jujur. Jadi barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bisidqil hadithi, berbicara harus jujur. Wa ada'il amanati, menunaikan amanah. Wa la yujaru, dan jangan menyakiti tetangganya. Jadi ini penjabaran teknis banget, Pak. Jujur, kalau dapat amanah ditunaikan, lalu kepada tetangganya jangan nyakiti. Kenapa ini disebut tetangganya? Kalau bukan tetangganya, apakah boleh menyakiti? Udah kayak gitu juga, Pak. Tetangga itu kan orang terdekat dengan kita, Pak, gitu, selain keluarga kita. Nah, kalau ada orang nyakiti tetangga saja sudah bisa, apalagi nyakiti yang tidak dia kenal, kan gitu, Pak. Kalau ada orang itu kemudian berbuat baik pada tetangganya, maka insya Allah pada yang lain itu lebih gampang untuk berbuat baik, Pak. Gitu. Karena bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, biasanya kan tetangga-tetangga kita itu karena dekat dengan kita, itu kan biasanya paham gimana karakter kita. Kita kan jarang bisa berkurang-kurang pada orang-orang terdekat kita, kan gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu tuntunan teknis gimana caranya agar Allah itu mencintai kita. Ada juga hadis Rasulullah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya Allah jika sudah mencintai seorang hamba. Jadi ini Pak, dampak kalau Allah itu sudah mencintai kita, Pak. Kalau tidak dalam ayat tadi itu kan Allah berfirman, "Yuhibbukumullah." Kalau kamu betul mencintai Allah, maka ikuti ajaran-ajaran Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini ada penjabaran lebih detail lagi bagaimana dampaknya kalau Allah itu sudah mencintai seorang hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika dia sudah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah kemudian memanggil malaikat Jibril. Faqala, lalu Allah kemudian berfirman, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Sesungguhnya aku mencintai si fulan ini. Fa ahbibhu, maka kamu cintai juga dia. Jadi Allah perintahkan Jibril untuk mencintai fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Qala fa yuhibbu Jibril. Lalu kemudian Rasulullah berusaha sabdanya, akhirnya Jibril juga mencintai hamba ini tadi. Tsumma yunadi fis sama' fayaqul. Kemudian Jibril memberikan panggilan pengumuman di langit seraya berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini. Fa ahibbuhu fayuhibbu ahlus sama'. Maka kalian wahai penduduk langit cintai fulan yang dicintai sama Allah ini. Akhirnya penduduk langit cinta semuanya sama si fulan ini, Pak. Gitu. Qala Rasulullah menuliskan sabdanya, "Sumayu ba'ulahu al-qabul fil ardi." Lalu kemudian orang ini mendapatkan al-qabul. Qabul itu nek ngomong saja enggak didengar. Jadi dia mendapatkan bantuan, doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza abghadha 'abdan, tapi kalau Allah itu benci murka pada seorang hambanya, da'a Jibril. Allah memanggil Jibril, fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Inni abghidu fulanan." Sesungguhnya saya membenci si fulan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini, Pak ya. Fa abghidu, maka bencilah dia. Qala fayubghidu Jibril. Rasulullah meneruskan sabdanya, maka akhirnya Jibril juga benci pada orang ini. Sumayuna bi ahli sama. Kemudian Jibril memanggil, memberikan pengumuman pada penduduk langit, "Innallaha yubghidu fulan." Sesungguhnya Allah tidak suka, benci pada si fulan ini. Fabghidu, maka kemudian bencilah dia. Qala Rasulullah meneruskan sabdanya, "Fayubghidunahu."
maka penduduk langit semuanya benci pada si fulan ini. Tsumma tudau lahul baghdau fil ardi. Lalu kemudian diletakkan bagi dia kebencian di atas muka bumi. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah. Tapi bagaimana caranya kemudian agar kita ini dicintai betul sama Allah Subhanahu wa taala? Caranya dua tadi itu, Pak. Caranya cuma satu, Pak. Fattabi'uni, ikut apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini perkara yang penuh ujian bagi kita. Kadang-kadang kita ini mengaku cinta pada Rasulullah, tetapi hal-hal yang kemudian beliau lakukan itu tidak kita lakukan. Rasulullah itu ketika berdakwah, beliau bersabar atas gangguan-gangguan yang beliau terima dalam beberapa perang, dalam perang ketika beliau berhijrah ke Taif itu kan dilukai wajahnya sampai terluka, dibunuh dan sebagainya. Beliau bersabar atas gangguan-gangguan ini, lalu kemudian malah berdoa, Allahumma arham qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum saya karena mereka ini tidak paham, tidak tahu. Nah, kalau kemudian kita ini ngaku mengikuti Rasulullah, maka ada perkara-perkara yang kemudian menguji kesabaran kita, maka kita betul bersabar jika perkara itu menyangkut kepada diri kita. Tapi kalau perkara itu menyangkut pada agama kita, maka kita jangan kemudian terbalik. Agama kita dihina, kemudian kita ini sabar aja, Gusti Allah nggak usah dibela kok, Gusti Allah bisa membela diri sendiri kok. Tapi ketika izah kita, harga diri kita yang dihina, kita malah marah-marah. Itu kebal-kebal apa? Ninggalan kepok kali tiang. Misalnya kan bilang gitu ya. Kalau ada orang nyalip kita merasa kita ini dilecehkan gitu, makanya kita marah-marah. Rasulullah perilakunya dalam kesabaran tidak seperti itu, Pak. Rasulullah kalau yang dihina adalah beliau sendiri, beliau tidak pernah marah-marah. Tapi kalau yang kemudian dihina adalah kehormatan agama beliau, beliau yang paling depan membela agama ini. Dan mengikuti contoh Rasulullah itu berlaku kepada setiap usia, mau kecil, muda, sampai tua. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kemudian memilah-milah. Umpamanya masih muda, terus aku air yang sedikit neklis untuk pensiun lah gitu. Atau ketika sudah tua mengatakan, saya ini kan sudah tua, biar yang muda-muda saja yang berjuang di jalan Allah. Tidak seperti itu, Pak. Karena para sahabat itu ketika mereka mencontoh kepada Rasulullah SAW, mulai dari yang kecil sampai yang tua, mereka itu mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena itu umpamanya Rasulullah itu berperang, mereka juga ikut berperang. Perang Badar itu kan tahun ke-13 kenabian. Berarti Rasulullah umur tadi, Pak? 53. Sudah tua atau masih muda, Pak? Kalau nanti kan sudah tua itu, Pak. Gitu. Bahkan menjelang beliau wafat, itu kan masih ada satu perang lagi, Jaisul Usra. Gitu. Itu beliau menjelang wafat, berarti umurnya sudah di atas 60 tahun. Karena itu para sahabat-sahabat bahkan yang tua-tua itu ketika mereka berjuang memperjuangkan agama ini dalam rangka cinta mereka, membuktikan cinta mereka kepada Allah, mereka itu tidak terhalang masalah usia. Abu Ayyub Al-Ansori yang makamnya berada di tembok Konstantinopel, di dekat tembok Konstantinopel, sekarang di kota Istanbul, itu kan syahid di sana umur 70 tahun, 73 tahun. Jadi beliau itu mendengar sabda Rasulullah, la tuftahan al-Qustantiniyyah, fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisyu dalikal jaish. Sungguh niscaya Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin tentara itu. Sebaik-baik tentara adalah tentara yang
ketika mendengar sabda Rasulullah ini, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Ayyub Al-Ansari memacu kudanya Pak, ikut rombongan tentara yang berjihad untuk melakukan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Beliau syahid di sana. Ketika syahid, beliau minta dikuburkan jasadnya itu di dekat tembok Konstantinopel agar nanti beliau itu mendengar langkah-langkah kuda tentara kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel. Berapa lama setelah itu Konstantinopel terlakukan? Ternyata tertaklukannya 1400-an Hijriah Pak. 1400-an Masehi. Padahal Rasulullah mensabdakan itu tahun 600-an sampai 700-an Masehi, 7 abad Pak. Gitu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ini yang dinamakan al-mubadarah, bersegera dalam kebaikan. Nah, kalau kita betul-betul pengen membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang pertama Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua kita bahas surat Al-Ahzab ayat 21. Yang bawa Al-Quran, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab itu awal juz 20 Pak, kalau nggak salah Pak ya, juz 21 ya. Awal juz 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Terjemahannya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan mengharap berjumpa dengan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini berlaku maknanya secara umum. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi dirimu pada diri Rasulullah. Bagi siapa saja? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap untuk berjumpa kepada Allah wal yawmal akhir, dan juga yakin akan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan juga mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Jadi dirinya orang yang mampu mengambil suri tauladan yang baik dari Rasulullah itu 3 ini Pak. Yarjullah, yakin nanti dia akan berjumpa dengan Allah, karena kalau sudah yakin berjumpa dengan Allah itu kan kita akan paham nanti amal-amal saya akan dihisab sama Allah kan. Juga yakin datangnya hari kiamat. Kalau yakin datangnya hari kiamat itu kan berarti dunia berakhir kan gitu Pak. Yang terakhir banyak zikir Pak. Kalau nggak punya 3 syarat ini susah untuk mengambil suri tauladan kepada Rasulullah SAW. Itu secara umum maknanya kayak gitu Pak. Tapi bapak-bapak ibu dan dirahmati Allah, ada sebab khusus dari ayat ini yang mudah-mudahan bisa lebih memudahkan kita untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Sebab khususnya itu pada ayat sebelumnya. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ceritanya orang-orang munafik Pak, ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Ahzab itu kan dinamakan, makanya dinamakan surat Ahzab Pak. Surat Ahzab itu artinya sekutu. Jadi kota Madinah ketika itu diserbu tentara sekutu, tentara gabungan. Jumlahnya sampai 10.000 orang, dan itu tentara gabungan terbanyak yang pernah dikumpulkan oleh kaum kafir dari bangsa Arab. Setelah perang Ahzab ini, kaum kafir dari bangsa Arab tidak pernah lagi mampu mengumpulkan tentara sebanyak itu. Di Madinah, Rasulullah ketika itu bersama para sahabatnya hanya bersama 3.000 orang tentara menghadapi pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Jadi ketika perang itu Pak, makanya dinamakan perang Ahzab karena dikepung tentara gabungan. Dinamakan juga perang Khandaq karena ketika itu Rasulullah merasa bahwasanya kita nggak mungkin perang terbuka dengan orang-orang kafir. Akhirnya atas usulan dari Salman Al-Farisi ketika itu digali parit di sekeliling kota Madinah.
Parit itu bahasa Arabnya kondak. Bagi bapak-bapak yang umroh ataupun haji, sempatkan Pak mengunjungi masjid namanya Masjid Khomsah. Masjid Khomsah itu bekas pos-pos penjagaan tentara kaum muslimin dalam perang Khandaq. Di sekitar masjid di Madinah itu kan banyak masjid sejarah itu Pak. Ada Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali. Kalau Gomamah itu dulu tempatnya Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Nah, ini ada masjid namanya Masjid Sab'ah, Masjid Khomsah. Sebenarnya ada 7 pos, tapi yang diberikan masjid 5 pos ini Pak. Gitu. Nah, sempatkan untuk berziarah masjid ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ke sana semua Pak ya. Mudah-mudahan demikian. Amin. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika melihat tentara sebanyak itu, orang-orang munafik tidak mau ikut perang. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Mereka mengira tentara Ahzab, tentara sekutu itu nggak mau, belum pergi. Wa iyyatul ahzab, ketika tentara sekutu itu datang pada mereka, yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berharap nggak tinggal di kota Madinah. Kenapa? Kalau tinggal di kota Madinah, diserbu tentara mati, takut mati mereka Pak. Gitu. Tapi yang mereka harapkan adalah baduna fil a'rab, nyebar ke desa-desa di perkampungan-perkampungan kaum Badui, yas'aluna an ambaikum, sambil tanya gimana kabarnya, perang udah selesai belum? Kita menang atau kalah? Heraklius Romawi seperti taring-taring serigala yang akan mencabik-cabik kalian. Tapi kemudian Jibril mewahyukan pada saya, umatmu nanti akan menguasai. Bunga api yang kedua dilihatkan kepada saya singgasananya Kisra Persia, seperti serigala yang akan mencabik-cabik kalian. Tapi Jibril mewahyukan kepada saya, nanti umatku akan menguasai. Lalu kemudian yang ketiga dilihatkan kepada saya singgasananya Iwan. Nanti kalian juga akan menguasai yang itu. Ketika orang-orang munafik dengar kayak gitu Pak, mereka komentarnya kayak gini, Muhammad menjanjikan kita menguasai Persia dan Romawi serta Madain. Padahal sekarang ini kita mau ke WC saja nggak bisa karena ketakutan. Gitu. Ini kisahnya di dalam Azab sebelum ayat ini ada Pak. Akhirnya Allah mencela sifat mereka ini, walau kanu fikum, kalau orang-orang ini ada dalam barisan kalian, maka tahu gak akan berani mereka berperang illa qalila, kecuali sedikit saja. Akhirnya kemudian untuk menguatkan mental para sahabat-sahabat beliau, Allah kemudian berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Ayat ini Pak, itu juga kalau kita lihat tafsirnya, itu menunjukkan betapa Rasulullah itu menjadi suri teladan yang baik. Salah satu ceritanya ada cerita yang agak lucu Pak. Jadi para sahabat itu ketika dari parit dalam perang Khandaq itu kelaparan mereka, kelaparan banget. Akhirnya karena mereka itu kelaparan, mereka ini mengadu pada Rasulullah. Nanti pada pembahasan surat At-Taubah, misalnya satu yang lain tadi, kita akan mengetahui betapa surat At-Taubah itu betul salah satunya dari kisah ini. Ketika para sahabat itu kelaparan, mereka mengadu pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita ini lapar, wahai Rasulullah. Saking laparnya, kita ikat batu di perut kita. Mereka buka perutnya Pak, ditunjukkan pada Rasulullah. Ada satu batu dililitkan pakai kain gitu untuk menekan perutnya biar nggak kelaparan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu kemudian sambil tersenyum angkat bajunya juga. Apa yang terjadi? Batunya ada 2. Kalau sahabat batunya cuma 1, Rasulullah batunya ada 2. Apa maknanya? Laparnya Rasulullah itu 2 kali lipat dibandingkan laparnya para sahabat. Gitu. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah itu menjadi suri teladan betul. Gak ada ceritanya Rasulullah itu kemudian ongkang-ongkang. Beliau ikut gali di mana itu? Di parit itu. Sahabatnya lapar, dia laparnya bahkan 2 kali lipat dari para sahabatnya. Gak ada ceritanya Rasulullah itu kemudian duduk-duduk menikmati kemewahan, kemuliaan bagi beliau di dunia. Tidak seperti itu Pak. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kan sahabat jagoan perang pilih tanding Pak. Dalam perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib itu menaklukkan benteng yang berhari-hari gak bisa ditaklukkan oleh kaum muslim. Bahkan Umar bin Khattab ketika itu
mimpin pasukan kalah juga Pak, di, di benteng ini. Sampai Rasulullah kemudian bersabda, besok bendera ini akan aku berikan pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai juga dia. Sampai Umar bin Khattab walaupun sudah pernah kalah memimpin pasukan, ketika itu batin kayak gini, saya tidak pernah bermimpi dapat jabatan, kan ini kan jabatan jadi panglima nanti, panglima tentara ini, kecuali pada hari itu. Kenapa? Gara-gara Rasulullah itu menjanjikan laki-laki yang mimpin nanti itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Gitu. Akhirnya ketika setelah sholat subuh, Rasul itu kan biasa milih panglima itu setelah sholat subuh. Umar bin Khattab itu sampai naikkan lehernya gitu Pak. Jadi yutimu unukoh, lehernya dinaikkan biar kelihatan sama Rasulullah agar dipilih lagi sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah milih Ali bin Abi Thalib jadi panglima. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib berperang dengan dahsyat, lalu kemudian benteng itu tertaklukkan. Salah satu kedahsyatannya Ali bin Abi Thalib itu Pak, jebol pintu benteng itu, lalu kemudian ketika tamengnya beliau itu pecah, pintu itu diangkat dijadikan tameng Pak. Selesai perang, pintu itu dilempar. Ketika pintu itu dilempar, para sahabat ngangkat pintu itu Pak. Gak bisa diangkat kecuali oleh 30 orang. Sama Ali bin Abi Thalib diangkat sendirian Pak, dijadikan tameng gini Pak. Kalau diangkat saja kan mungkin enak. Ini dijadikan tameng gini Pak. Jadi kayak mainan saja itu. Itu menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu jagoan perang betul. Tapi Ali bin Abi Thalib itu mempersaksikan lebih jagoan Rasulullah dibandingkan beliau. Dalam perang Tabuk setelah menaklukkan kota Mekah, itu kan orang-orang itu berbangga, orang kaum muslimin berbangga dengan jumlah mereka. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hari ini orang-orang kafir tidak akan bisa ngalahin kita. Allah kemudian merekam dalam Al-Quran, in a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian takjub sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dikepung oleh pasukan musuh, orang-orang lari ke belakang semua, yang tinggal di depan cuma Rasulullah. Rasulullah ketika itu tetap maju dengan bawalnya, mengatakan, wahai kaum muslimin, mari kemari, sesungguhnya saya adalah Rasulullah dan saya tidak berdusta. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mempersaksikan, ketika perang berkecamuk sedemikian dahsyat itu, kami berlindung di belakang Rasulullah seperti anak-anak ayam berlindung di bawah sayap induknya. Ali bin Abi Thalib yang begitu jagoan saja Pak, itu mempersaksikan jagoannya Rasulullah itu lebih dari beliau. Ketika ada perang, Rasulullah maju duluan. Ketika ada perang-perang yang beresiko, jamin duluan. Isya. Masya Allah. Lagi Pak ya. Ketika ada perang-perang yang beresiko, yang dijadikan panglima-panglima itu orang-orang terdekat beliau duluan. Dalam perang Uhud, panglimanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian syahid, dicincang jasadnya. Dalam perang Mu'tah, dua panglima pertama itu kerabat dekat beliau, Zaid bin Harithah, anak angkat dan kesayangan beliau, lalu Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupu beliau. Apa yang terjadi? Dua orang ini juga syahid. Baru panglima ketiga Abdullah bin Rawahah itu dari kalangan Ansor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika ada hal-hal yang beresiko, Rasulullah itu mengedepankan dirinya sendiri ataupun orang-orang terdekatnya. Nggak ada ceritanya beliau itu mimpin, lalu kemudian ketika ada yang beresiko, wes kowe maju dhisik, sing krojo maju dhisik, pion maju dhisik. Itu hanya dalam catur Pak. Rasulullah nggak kayak gitu Pak. Karena itu Rasulullah, Allah mempersaksikan betul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya percepat sedikit lagi. Lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang begitu tinggi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, Pak, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu yang Quran itu Pak. Karena itu Pak, kalau kemudian kita ingin betul mengamalkan Ali Imran 31 tadi itu fattabi'uni, maka Qurannya, hadisnya itu kemudian kita pahami betul. Gitu. Jangan sampai kemudian
kita ini memperlakukan Al-Quran dan Al-Hadis itu untuk keuntungan-keuntungan duniawi kita. Mempelajari tafsir seperti saya hanya untuk isi pengajian engko ben boleh oleh sangu saka muhajirin. Itu celaka orang-orang kayak gini, Pak. Ini saya ngomong kayak gini sekaligus urusan yang saya, Pak. Karena saya kadang-kadang suka banget belok-belokin ya gitu, Pak. Menghafal Quran hanya untuk kemudian dipuji, wih suaramu kok bagus sekali ketika ngimami. Gitu. Kita betul-betul kemudian jadikan Al-Quran sama As-Sunnah Al-Hadis itu sebagai jalan hidup kita. Tapi kemudian jangan sampai juga kita ini terjerumus ke dalam tasyaddud, keras, seolah-olah kita sendiri yang mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, yang lainnya nggak ngamalkan, akhirnya suka mencela yang lain. Gitu. Kemarin ada seorang ulama besar, Al-Alamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi wafat. Ada sebagian kaum muslimin yang mencela beliau. Gitu. Ada di antara kaum muslimin yang bodoh-bodoh mencela beliau. Bagaimana mungkin kemudian ini orang alim dicela? Gitu. Jangan sampai bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dunia itu membelokkan kita dari mengikuti Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu tidak ada ceritanya mencela para sahabat-sahabat beliau. Bahkan Rasulullah itu mengingatkan betul, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabat. Saya dulu Pak, ketika masih bodoh, walaupun saya juga sekarang masih bodoh Pak ya, tapi ketika saya masih lebih bodoh dari sekarang ini, ketika saya membaca perang Siffin, itu seolah-olah saya ingin menyalahkan betul Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tapi ternyata ketika saya baca hadis ini, nggak patut kita menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun beliau terlibat peperangan dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Begitu juga dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau terlibat peperangan dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Jangan sekali-sekali kita ini menyalahkan para sahabat. Atau sekarang jangan sekali-sekali kita menyalahkan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang furuk-furuk yang cabang-cabang. Yang satu baca kunut, yang satu gak baca kunut, kemudian saling menyalahkan. Yang salah itu Pak, yang gak baca kunut goro-goro buat nafal, itu salah itu. Gitu. Kalau gak baca kunut karena memang dia mengikuti pendapat yang gak baca kunut di waktu subuh, itu gak apa-apa. Gitu. Tapi kalau nggak baca kunut gara-gara nggak hafal, itu menunjukkan kurangnya ilmu. Atau baca kunut tapi menyalahkan yang nggak baca kunut di waktu subuh, itu juga biasanya gara-gara kurangnya ilmu. Bisa-bisa artinya kunut saja mungkin bisa jadi dia nggak paham. Gitu. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin, jangankan kemudian memahami doa-doa yang kompleks seperti kunut, doa-doa dalam sholat kita saja, kita kadang-kadang juga nggak tahu artinya. Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni. Apa artinya itu? Banyak di antara kita yang mungkin tidak paham. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum kemudian kita melangkah untuk menyalahkan orang lain, maka kemudian kita ikuti akhlak Rasulullah, memahami dulu agama ini. Insya Allah semakin kemudian kita paham pada agama ini, kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Ini yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama beliau punya dua ciri utama. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, yang kedua, ruhama'u bainahum. Kalau menghadapi orang yang kafir, tegas. Kalau menghadapi orang-orang yang sesama orang-orang yang beriman di antara mereka, ruhama, saling berlemah lembut. Jangan kemudian dibalik. Biasanya orang-orang yang balik ini tertipu oleh dunia. Menghadapi saudaranya, dia ganasnya bukan main. Tapi menghadapi orang-orang kafir, dia menundukkan izahnya di hadapan mereka. Allah mencela orang-orang seperti ini seperti anjing. Intatruk yalhaq. Kalau kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya, kalau kamu halau, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini dua ciri utama kita. Kalau betul-betul kita ini pengikutnya Rasulullah. Asyidda wal kufar, ruhama'u bainahum. Makanya nanti kalau kemudian 2024 pilih presiden,
Pilih presidennya itu yang betul-betul kemudian sayang pada umat ini. Berarti dia ini pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengatakan kayak gini Pak, hak kita sebagai kaum muslimin Pak. Saya meminta bapak-bapak sebagai orang-orang yang beriman, pilih pemimpin yang kemudian betul-betul juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya kemudian mengatakan pada bapak-bapak, nanti pilih orang kafir saja ya, saya malah keliru Pak. Gitu. Saya malah keliru. Gitu. Jadi jangan dikatakan saya lagi berpolitik di masjid Pak. Saya nggak lagi nyebarkan brosurnya salah satu calon presiden, apalagi beberapa calon presiden di sekarang ini. Kan gitu Pak. Yang terakhir bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, surat At-Taubah 128-129. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma'anitum. Berat sekali dia merasakan penderitaan kalian. Hanya Rasulullah ketika kemudian lihat sahabatnya cuma ada satu batu di sini, beliau di perutnya ada 2 batu. Ada satu kisah pembebasan Salman Al-Farisi dari perbudakan. Salman Al-Farisi dari perbudakan itu kan berusaha membebaskan dirinya dari perbudakan. Itu kan syaratnya memberikan 300 bibit kurma, tunas kurma yang sudah tumbuh, lalu kemudian emas seberat 5 ukiah. Emas seberat 5 ukiah itu ya mungkin sekitar 1 kilo lebih gitu. 1 gram emas sekarang berapa Pak? 1 dinar sekitar 3 juta. 1 dinar itu 4 gram. Berarti taruhlah 1 gram sekitar 750.000 Pak ya. Kalau 1 kilo emas berarti berapa Pak? 750.000 dikalikan 1000 gram kan gitu ya, 750 juta. Panjenengan kalau maunya nemu duit 750 juta itu kira-kira berikan pada orang lain gampang atau susah Pak? Susah Pak ya, saya juga gitu Bapak, sama kayak bapak-bapak ibu-ibu gitu. Nah ini Salman Al-Farisi ketika kemudian beliau ini berusaha membebaskan dirinya, Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat yang lain untuk membantu nanamkan tunas kurma, dan beliau juga ikut membantu dan beliau ikut nyirami, dan tidak ada satupun tunas pohon kurma itu yang tidak tumbuh yang beliau sirami. 300 tunas kurma serahkan, tinggal emasnya. Ternyata ada beberapa sahabat yang nemu emas, emasnya 1 bonggol gitu Pak, diserahkan kepada Rasulullah. Sama Rasulullah ketika dapat emas itu, beliau berhak untuk memiliki emas itu untuk diri beliau sendiri Bapak. Berhak dia, nggak akan ada sahabat yang protes. Tapi ketika beliau dapat emas itu, beliau langsung ingat Salman Al-Farisi. Panggil Salman Al-Farisi, serahkan untuk pembebasan dirimu. Kalau kurang kita carikan lagi. Ternyata ketika ditimbang, emas itu seberat 5 ukiah persis. Diserahkan oleh Rasulullah tanpa ada rasa berat sama sekali. Karena itu Rasulullah itu disebutkan dalam Al-Quran azizun 'alaihi ma'anitum. Berat sekali merasakan penderitaan kalian. Yang dipikir oleh Rasulullah itu umatnya. Dan itu beliau ketika mau meninggal dunia Pak, beliau gerakkan bibirnya, Ummul Mukminin Aisyah mendekatkan telinganya ke bibir beliau. Apa yang beliau kemudian ucapkan? Beliau mengucapkan ummati, ummati. Gitu. Berapa banyak pemimpin yang mau meninggal dunia yang kemudian yang dipikirkan adalah siapa nanti di antara keluarga saya yang meneruskan saya. Nyaris semua pemimpin dunia itu melaksanakan hal seperti itu. Tapi Rasulullah nggak kayak gitu. Yang beliau sabdakan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Kita hidup zaman sekarang ini Pak, berpotensi dapat satu kenikmatan. Rasulullah ketika itu pada suatu ketika pernah bersabda tentang saudara beliau. Para sahabat ketika itu bertanya, bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabat. Tapi nanti ada saudara-saudara. Siapa saudara-saudara beliau itu? Orang-orang yang beriman kepada beliau, tidak pernah berjumpa kepada beliau, tapi mengimani ajaran beliau. Kita kan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau kita mengimani Pak, mengimani ajarannya beliau, maka kita ini saudara-saudara Rasulullah di telaga Al-Haudnya Rasulullah tadi. Nanti itu Pak, ini telaga Al-Haud tadi. Kemudian kita menjadi saudara-saudara beliau beneran. Syaratnya cuma satu, mengikuti betul ajaran beliau, istiqomah pada ajaran tersebut. Soal demikian bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, ngapunten untuk molor. Saya juga mohon maaf, pembahasannya mungkin hanya sepintas-sepintas terhadap apa ini 5 ayat ini Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu bagi
kita untuk semakin meneladani beliau dan mengamalkan perjuangan-perjuangan beliau dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan ini hanya sebagai teori-teori saja, tapi betul-betul kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ada yang menambahkan apa yang saya satu Pak? Cekap aja. Kita sudah ada. Kalau begitu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akhiri dan bersama-sama baca dalam Al-Quran. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la